Ada Bapak Emi Heru Hermanto, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya. Bapak Emi. Terima kasih. Selamat sore Pak Hari. Bertanya nih Pak Hari. Ya luar biasa sekali nih sharingnya Pak Hari. Terkait ini Pak Hari, pada beberapa kasus polisi yang tidak disengaja nih, maksudnya yang tidak disengaja ya Pak. Beberapa orang, ya, jadi beberapa orang itu akan cenderung seneng gitu atau langsung percaya dengan keyakinannya gitu bahwa hasil analisa yang dihasilkan atau hasil dari analisa datanya itu sudah oke gitu jika itu sesuai dengan keinginannya tanpa melakukan verifikasi apakah datanya itu over atau under fitting seperti itu Pak Hari. Misalnya seperti ini, ketika ingin menganalisa hubungan antara berapa besar panjar yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja, itu versi pekerja itu akan akan senang gitu ketika hasilnya meyakinkan keterkaitan atau korelasi hingga misal 90% gitu. Padahal itu overfitting ya Pak Ari. Nah, begitu juga dari sisi perusahaan gitu atau dari manajemen, ternyata manajemen menginginkan datanya itu agar hasilnya underfitting gitu atau tidak sesuai. Nah, ini kan ada dua sisi yang berbeda seperti ini Pak. Nah, bagaimana sih menyikapinya gitu Pak untuk underfitting dan overfitting ini? Terima kasih Pak Ari. Ya, baik. Terima kasih Mas Emi ya pertanyaannya. Ini cukup kompleks dan agak sensitif. Jadi ya Mas Emi juga kita belajar ya di machine learning ya, big data ya di ITS. Memang goals kita tuh untuk mencari optimum fit ya. Jadi tidak overfitting dan juga tidak underfitting gitu ya. Dan saya kira seperti saya sampaikan tadi, data ini tuh sebenarnya boleh jadi dia sebagai output akhirnya. Di balik data itu ada tadi culture sebenarnya. Culture yang dikembangkan itu seperti apa gitu ya. Dan transparansi menurut saya itu juga yang perlu dibangun gitu, yang perlu dibangun. Karena kalau tadi ada kecenderungan itu wajar, ya. Misalkan antara pembeli sama penjual itu wajar ya. Jadi si penjual ya itu dari sisi kita kaji secara ekonomi ya, itu mereka melakukan profit maksimisasi. Jadi menjual dengan untung setinggi-tingginya ya. Sementara di si pembeli ya kan dia menggunakan utilisasi function ya. Jadi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ya kan. Dan ini udah cenderung terjadi lah. Itu biasa di market ya. Tinggal nanti bagaimana membangun culture transparansi tadi ya. Transparansi tadi. Jadi kalau misalkan ada perbedaan perspektif ya tadi antara penjual dan pembeli gitu ya. Saya coba pakai analogi yang lain gitu kan. Nggak enak kalau kita ngomong tuh manajemen ya di penjual pembeli ya. Nah, itu kita kenal sebagai the role of information di dalam ekonomi itu paling penting ya. Jadi ketika ada information bias ya, itu biasanya terjadi itu namanya deadweight loss, jadi inefisiensi di market. Nah, jadi sangat disayangkan misalnya terjadi inefisiensi di perusahaan. Jadi deadweight loss kayak gini, harusnya pekerjanya itu diberikan reward yang sesuai, bagus, tapi ternyata dia diberikan yang di bawah ya, tidak sesuai. Dan ini bisa menyebabkan ya, to some extent itu terjadi demotivasi. Ya, dan boleh jadi nanti impact-nya ke belakang-belakang dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain kalau misalnya perusahaannya juga terlalu tadi over memberikan reward gitu ya, ini juga bisa menyebabkan nanti semacam kecemburuan juga gitu ya, karena bertanya yang rajin sama yang biasa-biasa sama aja, lo ngapain sibuk-sibuk gitu, sama aja kok gitu kan. Nah disinilah perlu semacam objektivitas dan transparansi. Tentunya manajemen menurut saya ya itu memiliki art sendiri ya, jadi seni sendiri ya. Kita kalau berbicara manajemen ya itu bagian bukan dari sisi natural science tapi ada seninya. Di situ dia harus memahami ya kira-kira dari sisi culture karyawan gitu ya. Kemudian ya seperti budaya perusahaan yang dibangun seperti apa ya, kondisi bisnisnya. Di situ perlu dibangun tadi transparansi, komunikasi dan sebagainya sehingga kita memiliki namanya itu share goals ya. Jadi share goals itu tujuan bersama-sama gitu ya. Misalkan ya meningkatkan produktivitas karyawan sehingga di situ ada sistem yang fair ya, fair enough ya untuk memberikan reward dan juga punishment ya. Dan di sisi lain intinya sih kita ingin membangun
karyawan lebih produktif gitu ya, tapi juga tidak membebani keuangan dari perusahaan. Tentunya ini tidak mudah ya bagi top manajemen gitu ya. Saya juga beberapa kali di jajaran manajemen nggak mudah ya, banyak sekali dilema gitu yang kita hadapi ya, banyak sekali isu-isu yang lain yang kadang kita harus inikan. Dan itulah terkadang ya di dalam strategi pun ya itu tidak hanya data driven ya, tapi di situ juga ada knowledge driven ya, sama political driven ya. Dan political ini bukan sesuatu yang dipandang harus selalu negatif, bukannya. Tapi kita juga melihat tuh dari sisi kepentingan praktis, politik praktis di perusahaan ya. Jadi kalau misalkan memang perusahaannya agak memberatkan dari sisi keuangan, tentunya agak sulit juga gitu kan kalau dia terlalu royal gitu ya. Jadi ya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin terkadang nggak mungkin semua hal itu bisa disampaikan juga ke jajaran karyawannya. Saya kira itu masuk ke level-level yang lebih advance ya. Namun dari sisi data, tadi kita bisa menggunakan data driven plus dengan knowledge driven ya. Jadi kita bisa membalance, dan kalau misalnya yang lebih ini lagi menggunakannya sampai ke arah wisdom. Jadi data kita olah menjadi informasi menjadi knowledge, dan level tertinggi itu adalah wisdom. Nah, mungkin wisdomnya itulah ya kompetensi, capability dari top manajemen itu nanti yang akan menentukan di sana. Nah, kira-kira itu sih jawaban dari saya, semoga bisa menjawab nih. Ya. Baik, Pak Hari Fathia, terima kasih. Mas Heru ada tanggapan? Berat ini kalau suhu ini yang tanya. Siap Bu, sudah mantap sekali Bu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Marzam ya. Nuramzan Iftari. Pak Nuramzan, masih di tempat? Hadir. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak Nuramzan. Ya, terima kasih Pak Hari ya atas sharingnya ya. Ini mungkin saya pertanyaan agak teknis ini Pak Hari. Mohon maaf. Kan tadi kan ada kayak pakai Tableau desktop ya. Jadi Tableau desktop itu kan aksesnya kan ini ya di komputer ya. Kalau Tableau desktop kan kalau misalkan aksesnya bisa online kan bisa pakai Tableau server atau Tableau public dan seterusnya. Kan di situ kan ada Tableau desktop yang pakai external connection ya Pak Hari ya? Ya, betul. Pakai Python tuh? Ya. Nah itu apakah udah implementasi bisa dipasang di Tableau server atau Tableau online Pak? Soalnya kan kalau Tableau online kayaknya nggak support tuh. Jadi biar bisa diakses secara online itu gimana caranya Pak ya? Kalau boleh tahu apakah sudah implementasi atau hanya di Tableau desktop aja Pak untuk yang connect ke Python machine learning Pak? Ya, baik. Baik Pak Nuramzan. Jadi pengalaman kita untuk machine learning dashboard itu ada di project yang Paragon Wardah ya. Dan mereka menggunakan Tableau server ya. Jadi bisa ya kita menggunakan tadi external connection ya. External connection itu menggunakan Tableau server ya. Jadi kalau di TabPy itu kita koneksikan ya dengan menggunakan install Anaconda ya. Saya jadi bicara teknis nggak apa-apa. Terus itu kan ada 9004 ya sama localhost. Nah itu kalau di Tableau desktop, nah di server juga nggak beda jauh. Nah itu jalan karena kemarin yang di Paragon kita membangun product classification. Nah ini menarik nih ceritanya. Jadi mereka itu kan perusahaan retail ya. Jadi banyak varian produk kosmetik yang di launching. Tadi hampir setiap bulan dia ada produk-produk varian baru. Dia sudah punya data tuh 5 tahun terakhir ya. Data itu dicatat dari sisi penjualan, kemudian dari sisi stok per SKU dan sebagainya. Ya. Terus di kategori dia cepat laku, fast moving, ya, nggak laku-laku, non moving, sama yang lakunya lama. Jadi low moving ya, slow moving. Terus kita bangun sistem machine learning ya untuk mentesting data produk yang baru launching ya, dan kita bisa mempredik ya dia masuknya fast moving ya, kemudian slow moving atau non moving. Kita menggunakan fuzzy dashboard ya waktu itu. Ini sama mengintegrasikan antara Tableau dengan Python ya. Itu menggunakan decision tree classification ya, classifier, sehingga kita bisa melihat ya kira-kira oh sekian persen fast moving, nama produknya apa aja ya, kemudian sekian persen slow moving ya kan, nama produk apa, sama non moving. Tinggal pilihan non moving ya, itu kita take out sehingga
anggaran untuk marketing, distribusi, manpower sebagainya, kita bisa reallocate ya. Reallocate ini ada strategic implication ya dari bisnis strateginya. Kita mereallocate ya anggaran, manpower dan sebagainya dari yang non moving itu ke slow moving ya. Dengan harapan slow moving ini akan bergeser menjadi fast moving. Nah, jadi ada kaitan tadi antara data dengan strategiknya akhirnya. Sehingga kita nggak cuma ngolah-ngolah data, tapi nggak ada value buat perusahaan, kan sayang juga gitu kan. Itu biasa banyak dilakukan teman-teman yang belajar data macam-macam, tapi value-nya kurang. Makanya saya sendiri kan title-nya kita di perusahaan itu data strategis. Jadi data kita gunakan untuk mereinventing strategi bisnis ya. Jadi tadi misalkan kita sudah tahu produk yang fast moving, berarti fast moving itu kita aggressively invest ya, seluruh anggaran kita alokasikan ya untuk memboosting penjualan. Kemudian yang non moving kita pindahkan anggaran ke slow moving gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan Tableau server ya, dengan Tableau server, dan itu banyak digunakan. Kemarin kami sebenarnya yang di case-nya semen ya, itu juga menggunakan machine learning untuk distributor performance. Jadi kita mendeteksi sebenarnya kalau misalnya dia late progress project itu disebabkan oleh apa? Jadi dari amount projectnya besar gitu ya, kemudian perusahaannya juga belum lama gitu, kompetensi juga masih terbatas tuh dari tahun recordnya dan sebagainya, sehingga kita bisa mempredik kalau misalnya ada data distributor baru ya, data vendor baru, kita testing dia masuk kelas mana, kira-kira dia bakal projectnya late project ya, late progress project atau enggak gitu ya. Sama seperti case-case kayak kredit lancar, kredit macet gitu. Nah itu kita lakukan, cuman kemarin itu hanya sebagai tambahan saja. Mereka fokusnya lebih banyak integrasi data secara deskriptif sama diagnostik. Nah, kira-kira jadi jawabannya bisa ya, dan sudah banyak digunakan ya. Jadi silakan digunakan ya. Tentunya itu value-nya jadi lebih besar lagi kalau kita ke level prediktif atau even ke prescriptive analytics. Kira-kira demikian ya. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Nurafansa.